Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man ihtada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fi hadzal liqa sanubayyinu an maf'ul bihi. Maf'ul bihi. Ma huwa maf'ul bihi? Al-maf'ul bihi kama qara'tum fi liqa madi ma yatalak bit ta'rif maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi ismun mansub. Huna isim mansub, dia adalah isim yang mansub. Yadullu ala man waqa alaihi fi'lul fa'il, yang menunjukkan terhadap hal atau terhadap sesuatu yang dikenai pekerjaan siapa? Fa'il. Yang sering kita istilahkan di dalam bahasa Indonesia adalah objek. Di dalam pengertian lainnya yang saya bawakan di sini, maf'ul bihi adalah isim dalla, ismun dalla, yaitu sebuah isim yang menunjukkan ala syai' terhadap sesuatu waqa alaihil fi'lul fa'il, yang dikenai pekerjaan dari fa'il. Sama artinya atau sama ta'rifnya dengan sebelumnya. Hanya tambahannya di sini adalah isbatan, dalam bentuk isbat, kalimat positif, jumlah yang positif, nafyan ataupun jumlah yang negatif, wala tughayyaru li ajli suratul fi'li, dan dia tetap mansub dan dia tetap dalam keadaan maf'ul bihi walaupun fi'ilnya berbeda. Fi'il madhi, mudhari, amr, kalau dia kedudukannya maf'ul bihi dia tetap mansub. Fal awwalu dicontohkan di sini, kalau dia ternyata fal awal dalam keadaan jumlah yang musbitah, seperti contoh baraitul qalama, aku telah merawat pensil. Watsani, dan contoh yang kedua dalam jumlah manfiyah adalah ma baraitul qalama, aku tidak atau belum merawat pensil. Ini pengertian maf'ul bihi. Kemudian di sini, dan kita tahu bahwasanya maf'ul bihi itu mansub, tadi disebutkan ismun mansub. Tapi masalahnya di sini wa alamatu nasbihi, tanda nasab maf'ul bihi itu seperti apa? Dan ternyata di situ disebutkan ada 3, bil fathah, bil kasrah, bil afan, di sini salah. Saya ganti sebentar. Ini bil, yang kedua aslinya adalah bil ya. Nah, perhatikan di sini, yang pertama bil fathah, kemudian bil ya, kemudian bil kasrah. Bil fathah, kapan dia mansub dengan fathah? Yang pertama yaitu kalau dia dalam keadaan mufrad, isim mufrad ataupun jamak taksir. Dicontohkan qara'tu sahifatan, sahifatan mufrad, sehingga dia mansubnya dengan fathah. Yukraqul hawa usufuna, angin itu telah angin itu menenggelamkan as-sufun, kapal-kapal. As-sufuna mansub bil fathah, limadha li'anna jam'ut taksir. Ini yang pertama. Kemudian bil ya, kapan dia dengan ya? Ada 2 keadaan juga. Yang pertama adalah mutsanna, kalau ternyata isim maf'ul tersebut dalam bentuk mutsanna 2, ataupun jamak yang menunjukkan banyak tapi dalam bentuk mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim. Dicontohkan di sini qala Khalidun kalimatain. Qala Khalidun kalimatain. Khalid mengatakan dua kata. Kalimatain mansubun bil ya, limadha li'annahu mutsanna. Kemudian nasarallahu al-mujahidin. Nasarallahu al-mujahidin. Al-mujahidin mansubun bil ya, limadha li'an jam'ul mudzakkar as-salim. Yang terakhir di sini tanda nasabnya dengan kasrah kapan? Hanya ada satu keadaan, yaitu ketika dia dalam keadaan jamak muannas salim. Az-zahrat. Az-zahrat. Qatafat bintu Sulaiman az-zahrat. Az-zahrat. Zahrat di sini mansub maf'ul bihi bimada bil kasrah. Jadi ingat di sini tanda nasab maf'ul bih ada 3. Yang pertama adalah fathah, kapan dia fathah, bil ya, kapan dia ya, bil kasrah, kapan dia kasrah. Kemudian maf'ul bihi yakun. Jadi maf'ul bih itu bisa dalam bentuk atau bisa berupa yang pertama isim mu'rab, isim yang bisa berubah akhir huruf akhirnya, harokat akhirnya. Daraba Zaidun kalba, di sini kalba isim mu'rab. Kemudian isim mabni seperti domir, kemudian isim isyarah. Dicontohkan di sini darabtuka atau darabtuki. Ka di sini domir fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Daraba Zaidun hadzal kalba. Wa aina maf'ul al-kalba? La, laysa al-kalba, lakinna ism isyarah huna. Daraba Zaidun hadza al-kalba. Hadza ismun isyarah mabniyun fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bihi. Kemudian yang ketiga, maf'ul bih bisa berupa masdar muawwal. Contohnya uridu an aktuba. An aktuba di sini masdar muawwal, sehingga i'rabnya jadi 1 mansub masdar muawwal fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bihi. Ataupun
alimtu annaka mujtahidun. Annaka mujtahidun maf'ul bihi fi mahalli nasbin fi mahalli masdar muawwal fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bihi. Kemudian yang terakhir di sini adalah maf'ul bisa berupa jar majrur. Amsaktu biyadika. Amsaktu biyadika. Biyadika di sini adalah jar majrur fi mahalli nasbin wa huwa mansub fi mahalli nasbin wa huwa maf'ul bihi. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan ahkam maf'ul bihi, hukum-hukum yang berkaitan dengan maf'ul bihi. Yang pertama, annahu yajibu nasbuhu. Yang pertama, maf'ul bihi wajib nasab. Karena tadi disebutkan ismun mansub, sehingga maf'ul bihi harus mansub, nasab. Kedua, annahu yajuzu hadfuhu lidalil. Boleh dibuang yang namanya maf'ul bihi itu lidalil kalau dalam keadaan yang sudah jelas. Contohnya di sini ada seorang bertanya, hal ra'aita khalilan? Apakah engkau melihat Khalil? Maka engkau bisa menjawab ra'aitu. Karena apa? Karena dia bertanya tentang Khalil, otomatis kita menjawab juga berkenaan tentang Khalil. Sehingga kita boleh membuang maf'ul bih yang ada di situ. Kita boleh menjawab hanya menggunakan ra'aitu. Hal ra'aita khalilan? Ra'aitu. Yang ketiga, annahu yajuzu ayyuhdhafa fi'luhu lidalil. Kita juga boleh membuang fi'ilnya lidalil juga, karena memang sudah jelas seperti firman Allah Ta'ala, mada anzala rabbukum qalu khaira. Mada anzala rabbukum qalu khaira. Maksud di sini adalah ai qalu anzala khaira. Anzala khaira. Boleh dibuang. Man ukrimu fataqul ulama'a. Man ukrimu fataqul ulama, ataupun ukrimul ulama. Dan yang terakhir, annal asla fi ayata'akhar an fi'li wal fa'il. Jadi maf'ul bihi itu secara asal, secara dasar, secara teori terletak setelah yang namanya fi'il, kata kerja, wal fa'il, subjek. Contohnya daraba zaidun kalba. Kalba terletak setelah fi'il, daraba setelah fa'il zaidun. Fahadha ma astati' an ulqi lakum fi hadzal liqa. Aqulu jazakumullahu khairan katsira. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.